mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu studio, alhamdulillah rabbil alamin, kita telah dipertemukan lagi oleh Allah lewat acara rutin kita, yaitu Assalam, ayo sinau agama Islam. Sore ini kajian kita tentang masalah dermawan, atau yang bisa disebut dengan istilah loman. Loman itu gak medit, gak ceket, gak jidoke cerung, gak gegem. Itu terjemahan bebasnya. Tentunya dalam kesempatan ini saya didampingi oleh ibu-ibu yang setia dengan TVRI mengikuti pengajian Assalam. Pertama yaitu Majelis Taklim Nur Jannah, Desa Wono Pelintahan Sidoarjo, pimpinan Ibu Hajah Suhartati. Assalamualaikum. Sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah, baik. Yang nomor 2 adalah Majelis Taklim Muslimat Nahdlatul Ulama Kupang Gunung Barat Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Siti Hadona. Assalamualaikum, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang terakhir Majelis Taklim Al-Fadilah Karangmenjangan Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Nur Fadilah. Assalamualaikum, Bu. Tak lepasnya dulu biar ambekane bebas. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, kajian kita sore ini tentang masalah dermawan atau yang biasa disebut dengan loman. Wong loman, orang loman dermawan itu sangat dicintai Allah, sangat disayang oleh manusia. Siapapun panjenengan nang wong loman mesti seneng. Halo? Mesti seneng. Kepada orang kikir, jangankan jenengan, wong kikir gak seneng nang wong medit. Wong medit iku gak seneng nang wong medit. Dhek dhewe medit lho gak seneng lek ndelok wong medit. Halo? Sing guyu-guyu pengalaman iki. Tapi dermawan. Kenapa? Nabi pernah dawuh, as-sakhyu qaribun ilallah, qaribun ilan nas, qaribun ilal jannah, ba'idun minan nar. Dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Ojo amin tok, sing loman, Bro. Nah, kenapa satu sisi dermawan itu disenangi orang? Senajan wong, mohon maaf, mulutnya itu rusak, tapi loman sik ketutupan. Iku cangkeme tok jabret-jabret, tapi loman. Sawane ngono, mecucam-cucu ya gak apa-apa, sik loman. Wis mecucam-cucu medembit gak jamak-jamak. Sering saya katakan di mana-mana, jangankan manusia, makhluk yang lainnya lo, sampai kucing lo gak senang wong medit. Halo? Ya atas goreng wak sipil ngew. Mata. Disenggrang langsung mengkeret ngene. Makanya orang yang dermawan, orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah itu, kata Allah, seperti orang yang
menanam satu benih, satu biji benih, tumbuh menjadi 7 biji sampai 700 menambahkan cabang. Masya Allah. Itu nanti kalau harta bendanya diinfakkan pada jalan yang benar oleh Allah, sampai dia mati pun masih panen. Dia masih mendapatkan wesel kebaikan dari Allah, karena dengan kebaikan kedermawanannya itu bisa diambil manfaat oleh masyarakat yang lainnya. Coba Bu, kami dibantu bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah ayat 261. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ayo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Asbabul ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan masalah perang Tabuk. Perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, di mana membutuhkan banyak biaya. Karena peperangannya Tabuk itu jauh dari kota Madinah. Perlu transportasi, perlu perbendaraan dan perlengkapan alutsista dan sebagainya. Maka tampil sahabat Utsman bin Affan, itu menantu Rasulullah, apa? Menyerahkan 900 ekor unta. Dulu, orang Arab Saudi, terutama zaman sahabat Nabi, kekayaan seseorang itu ukurannya berapa jumlah ternak untanya. Dulu. Itu yang diserahkan 900 unta, 100 kuda, dan ribuan kepingan uang dinar, uang emas. 1 dinar itu hampir 34.000. Nah, subhanallah itu. Nah, berapa tergantung ya. Sementara ada sahabat Abdurrahman bin Auf, konglomerat di zaman Nabi, ini juga menyerahkan harta bendanya berbentuk ribuan kepingan uang emas. Untuk apa? Bekal, modal dalam rangka syiar agama Allah. Nah, di situ dikatakan orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, misalnya 1.000, itu nanti balasannya sampai 700.000. Halo? Makanya tidak ada ruginya orang yang transaksi kepada Allah dengan Allah, nggak ada ruginya. Kenapa? Tinggal nanti ambil panennya. Panen. Kalau panjenengan dan saya habis sholat subuh misalnya, kok ada orang minta, kita memang niat minimal sodako 10.000 atau maksimal nggak ada batasan. Itu loh malaikat berdoa begini, Allahumma a'ti munfiqon kholafa. Sing nomor loro, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, gantilah orang yang menginfakkan harta bendanya, gantilah dengan berlipat-lipat ganda. Jadi didongakno malaikat. Lek sing ndonga malaikat apa artinya? Lep cepat naik di hadapan Allah. Tapi orang yang kikir didoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta benda orang yang kikir. Jadi dongane ngono. Ya Allah, sampean blesno wong sing medhit-medhit ngono iku. Halo? Nah, salah. Orang kikir itu kan bahasa kinayahnya, metaforiknya, kinayahnya itu kan wong sing tangane gegem, sing jitoke cerung, sing dalan mbuli metu kecambai. Halo? Kenapa? Orang yang kikir itu selalu doakan oleh malaikat, hancurkan harta bendanya, hancurkan harta bendanya. Yang nomor 2, Bun, apapun yang kita infakkan sekarang di jalan Allah, itu hakikatnya milik kita. Wama yang kita simpan di rumah, di bank berbentuk deposito, tabungan, benda bergerak, itu sak dermo atas napa tok. Halo? Jenengan punya rumah, bisa jadi sertifikatnya nama jenengan. Jenengan punya Tegal Sawah Tambak, sertifikatnya nama jenengan. Mobil-mobil, sepeda motor, bisa jadi BPKB, STNK nama jenengan. Begitu jenengan kapundhut,
semuanya berpindah tangan. Ono wong wedok masyaallah ibu itu gelangil kemroncong hak mini. Kate gelange gawat digede sak jempolane gajah. Masyaallah, numpuk. Dadi lek mlaku koyo robot ngono. Tek tek tek. Itu sak derma nama jenengan tok. Begitu mati tidak pernah kita infakkan jare sing lanang tepak gesang urabi maneh. Halo? Jadi bukan milik jenengan. Tapi kalau sekarang misalnya minimal jenengan bu 5.000 setiap pagi, bu 10.000 atau lebih, itulah milik kita kelak di hadapan Allah. Kalau kita mengadakan transaksi kepada Allah, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Oleh karenanya para bunda, saya minta maaf, jenengan belajarlah. Belajar. Kalau setiap hari kita dapat jatah belanja dari suami kita, setelah belanja, syukur bisa dipotong 5.000. Setelah anggaran macam-macam 5.000 sisihkan. Kalau ada sumbangan untuk anak yatim, titip. Syukur bisa lebih. Itulah milik kita. Wama yang kita simpan, sak dermo atas nama tok. Atas nama tok. Tuas gawatun. Kadang diewang apa? Dibelani, dewangi, mangan setiap hari ikan lidah, iwak ilat tok kon. Ilate dhewe. Masya Allah, saking pingin suki. Barang mati, apa sing dikumpulno gak digawa. Tuas ngaplu, ngerti ngaplu sampean? Gawat tuh nih gak jamak-jamak itu. Gawat tuh nih gak jamak-jamak. Sampai-sampai di hadapan Allah itu mohon, ya Allah hidupkan saya, kembalikan saya ke dunia 1 jam saja. Niscaya akan saya infakkan apa yang saya miliki. Jari malaikate, kasebe. Ngerti kasebe sampean? Wes kasebe, bacaan kalau kubro, kasebe ngono kan. Enggak ada manfaatnya, wis malah getun tok. Oleh karenanya Bunda dan pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, kalau kita punya megang uang berapapun, coba kita belajar dari yang terkecil dulu, sisihkan. Bisa diniati untuk almarhum, bapak ibu kita sudah meninggal dunia. Ya Allah untuk bapak ibu kami, ya Allah untuk bapak ibu kami. Bapak ibu kita dapat 1 rupiah nggak dikurangi oleh Allah. 1 rupiah nggak dikurangi oleh Allah. Bahkan orang yang dermawan itu dungane mandi. Mau mandi. Sampai Nabi pernah dawuh ittaqi da'watas sahri. Hati-hati awakmu nang dungane wong loman. Kenapa? Antara dia dengan Allah tidak ada pembatas. Nomor 2, orang yang sering kita bantu itu melok dungani. Melok dungakno. Masya Allah, ayo enggak percaya. Setiap hari ada pengemis datang rumah sampean, dadak sampean kei 50.000. Alhamdulillah rabbil alamin, Bu, muga-muga rezeki sampean kathah, seger waras, anak Masya Allah dongane iku. Tapi aja enak-enak meni gelangganan rono wae 50.000 maneh aja ngono. Tapi paling tidak orang yang kita bantu itu mesti mendoakan kita. Makanya dongane mandi. Sebab bukan dia saja yang berdoa. Kalau ada orang setiap Jumat misalnya, ada fakir miskin yang kita sumbang itu misalnya orang 50. Meskipun 2.000-an, berarti kan 100.000. Monggo Bu, jejer. Langsung donga bareng. Coba. Dongane iki lho mandi dewangi wong 50 tambah mandi. Makanya dikatakan Rasulullah, dakwatus sahyi mustajabun, dongane wong loman iku mandi. Bahkan tatkala surga diciptakan oleh Allah, surga itu bertanya, untuk siapa ya Allah engkau menciptakan aku? Dijawab oleh Allah, littaqiyin walisahyin. Kamu tak ciptakan untuk orang yang bertakwa kepadaku dan orang yang loman dermawan. Apa kata surga? Alhamdulillah rabbil alamin, siap ya Allah. Nah, tatkala Allah menciptakan neraka, sama ditanya, untuk siapa ya Allah engkau menciptakan saya? Apa kata Allah? Dijawab, limutakabbirin walibakhilin. Gue tak ciptakan untuk orang yang sombong dan tak ciptakan untuk orang wong sing kikir, medit, meleki, cemetil, bis.
Ini salah satu di antaranya. Makanya kalau ada kesempatan minimal kalau jenengan tidak bisa sedekah dengan harta benda karena memang tidak ada, minimal senyum. Tabassumuka ala akhika shadaqatun laka. Senyummu pada saudaramu itu bermakna sedekah di hadapan untuk kamu. Tapi gak usah senyum tok. Apa jari Pak Ustaz senyumnya sedekah, gak usah kadang-kadang duit senyum. Gak begitu. Artinya apa? Kalau memang tidak ada yang kita infakkan, karena memang kondisi kita tidak memungkinkan, justru berkata yang baik, senyum, itu juga bermakna sedekah di hadapan Allah. Ojo ngomong yang ngetono duit ya senyum-senyum, telepon rumah sakit jiwa sampean. Guyang. Itu salah satu di antaranya, Bun. Makanya Islam ini mengajarkan kepada kita sarana untuk investasi ukhrawi itu banyak. Nah. Oleh karenanya untuk kita semuanya, meskipun dalam kondisi masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau Corona, masih ada kesempatan. Apa? Berdoa. Ya Allah, ini juga bermakna sedekah. Ya Allah, angkatlah virus corona ini dari bumi Indonesia, dari bumi Surabaya, minimal dari keluarga kami. Mendoakan orang lain, itu juga termasuk investasi ukhrawi di hadapan Allah. Terlepas diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Kewajiban itu menjaluk, minta. Salah satu permohonan kita, ya Allah, angkatlah virus corona dari bumi Indonesia, bil khusus dari bumi Surabaya, bil khusus dari keluarga kami dan tetangga kanan kiri kami. Woi, kuwi sedekah, Bro. Aja malah ndongakno muga-muga kok nang kena corona. Lho. Biasanya ndonga elek itu kalau kita doa jahat itu kembali pada dirinya. Aja ndonga iku apik ae. Aku sampean ndongakno ya sugih, amin. Iku berarti sampean ndonga nang Gusti Allah yang minta sugih. Aku dongakno sugih. Lah kok nyimbuti aku dhewe kepengin sugih. Lho, wong kari bondo amin tak gak gelem. Halo. Jare malaikat, awas kon. Mlebu buku enting-enting kon. Awas kon. Loh. Ini salah satu di antaranya. Oleh karenanya buat kita semuanya, kesempatan investasi itu banyak. Mengajarkan ilmu itu bagian daripada sedekah. Sudahlah, berkata baik dan benar kepada siapapun, termasuk kepada tetangga kanan kiri, itu pun juga bermakna sedekah. Begini, Bun, kita coba kaitannya dengan protokol kesehatan. Kenapa sih kita dianjurkan pakai masker? Saya nggak berbicara dari segi kajian kesehatannya. Itu isyara. Ojo ngomong-ngomong, lek gak ngomong sing apik. Lek pancen gak iso ngomong apik, meneng. Halo. Ojo KCC. Kakean co. Ya gak usah dulu aku, Bro, kakean cocok dulu aku atakno. Itu apa artinya? Kita itu diperintahkan jangan ngomong kecuali baik. Makanya dikasih masker. Kenapa pakai distancing, jaga jarak? Itu artinya kesabaran. Kenapa pakai cuci, pakai hand sanitizer dengan sabun? Itu artinya cucilah dengan sedekah. Penyakit itu wedi. Sampai Nabi dawuh, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Yang namanya sedekah itu bisa menolak bala. Wayahe nang tiba nang awak dhewe keluarga karena kita sedekah esuk-esuk ditunda oleh Allah. Ojo. Ini juga termasuk kaitannya dengan ikhtiar kita supaya tidak ketularan yang namanya corona. Insyaallah iki sambate wong sak donya. Bukan Surabaya tok, bukan di sak donya. Ngerti tak donya sampean? Kabeh sambat. Aduh, gak mulai-mulai Mbak Corona iki. Padahal wis riyaya lho, wis entek akeh. Masya Allah, di Indonesia saja sudah berapa yang diundang karo Corona melok-melok sing mati ku? Lebih dari 3.000. Amerika 120.000 lebih. Sekocik kerasan iki. Cara mengusirnya, satu sisi kita ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Termasuk sampai ngaji nih.
pakai masker. Repot mang, lek difoto iki piye ketok masker ngene, koyo ninja ngono. Itu salah satu ikhtiar lahiriah, ikhtiar batiniah dengan infak dermawan. Itu juga termasuk ikhtiar kita supaya dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam musibah, balak termasuk begebluk sing jenenge corona. Bun, silakan kami dibantu bacakan Al-Qur'an surat At-Taghabun. Al-Hadid dulu. Surat 57 ayat 10. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'damu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Orang yang menginfakkan waktu itu berlaku zaman Nabi. Sebelum dibebaskannya kota Mekah, berarti Nabi masih di Madinah. Dengan sesudahnya itu lain nilainya di hadapan Allah. Artinya apa? Dalam masa-masa kesulitan, kok jenengan tampil menginfakkan harta benda kita di jalan Allah untuk membantu orang yang butuh. Di saat itu, wah itu pahalanya lebih besar. Saya tanya, sampean butuh gak duit-duit, lalu datang orang ngasih uang nang sampean, seneng ndak? Seweneng, gak terima seneng, seweneng. Tapi sampean duit-duit wake, diwehi wong duit, seneng? Ya seneng tapi gak seweneng ngono. Gak, kenapa? Kita sudah punya lebih dari yang dikasih. Masya Allah, saya juga heran. Wong lek dijak ngomong soge, mesti semerengah. Muga-muga soge, wamin ngono kon. Masalah. Aku ya heran. Ngantuk diomongi dhuwit ngono tewangi kabeh kon. Sampai pada tataran bermimpi, ngipi ngitung dhuwit iku seneng. Senajan begitu ngelindur, tiba-tiba ngitung. Apa artinya? Sudah menjadi karakteristik manusia, tabiat manusia itu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Sudah dicap oleh Allah, manusia itu memang kecenderungan mencintai materi. Masya Allah. Saweneng lek soge saweneng. Padahal enggak ada garansi lek soge terus selamanya sugih ndak. Banyak kisah berkaitan dengan masalah orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Dulu zaman pemerintahan Harun Ar-Rasyid bun, itu ada orang lomane gak jamak-jamak. Begitu berjumpa orang minta, sak digoi dikekno. Akhirnya suatu ketika dia bangkrut gak duit-duit belas. Dia ngomong kepada istrinya, "Dik, wis lawangi saiki tutupen. Wis apa yang ada kita nikmati aja wis." Bah, Masya Allah. Sing wedok ya rada ngremeng, halo. Ngremeng, ngerti ngremeng sampean? Iki lepas entek. Karo ngremeng ancene sampean kebacut, Pak. Angger duit-duit blak-blok. Duit ya disimpen ngono tok. Wis talabu meneng sampean sing sabar. Kok diganti oleh Allah. Ganta-ganti nyatane nganti saiki ya pancet bentuk sipil lah. Tanpa diduga, tanpa disangka-sangka datang pertolongan Allah. Datang orang beri harta benda lebih banyak ketimbang apa yang sudah diserahkan di hadapan Allah. Masya Allah. Dulu zaman Nabi Musa itu ada pasangan suami istri remek, nemen melarati. Masya Allah. Jadi dipangan loh. Kadang sedino mangan, sedino enggak. Akhirnya sing wedok ngomong, "Ya, apa Bu? Enak Nabi Musa. Apa njaluk donga?" Wis gak kerasan ya, pirang tahun awake iki melarat wis gak kerasan belas. Sungkan, Bu, gak usah sungkan. Nabi Musa itu dongane mati datang. Nabi Musa dalem ten apa? Sampeyan dongaaken pokok kula niki sugih, kula pun pegel dadi wong melarat.
Dadi melarat ya pegel bareng. Dijawab Nabi Musa, enak melarat, besok masuk surga lebih awal. Mboten Nabi Musa, kula kepengin sugih masuk surga awal. Masya Allah. Sebelum kita lanjutkan kisah Nabi Musa, kita ikuti yang ndak lewat satu ini. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, saya lanjutkan. Begitu menghadap pada Nabi Musa, apa yang dikendaki Bu, tolong Nabi Musa, saya sampai doakan sugih. Kalaupun pegel dadi wong melarat nih, mosok ya mun yang iwak ilat mau. Ndonga Nabi Musa. Ya Allah, pasangan suami istri dibeliah kekayaan yang berlipat ganda. Krana sindung Nabi Musa mandi. Tapi Allah dawuh Musa, dongamu tak kabulno. Cuma nungi tak kek sugih mek waktu setahun tok. Mari kuwi entek dunyane. Nggih, mulih. Dalam waktu sekejap beberapa bulan wis sawuh gini gak jamak-jamak. Masya Allah. Akhirnya ngomong sing lanang, Bu, Nabi Musa mang ngomong lho, matur lho. Sampeyan dikabulno Gusti Allah cuman mek setahun tok. Ayo Bu, mumpung awak didurung melarat, wong-wong sing melarat bandino ditanggung mangane. Yang tidak punya baju kita pakai apa? Kita belikan baju. Yang tidak mampu membayar biaya pendidikan sekolah untuk anak-anaknya kita bayari semuanya. Wis, begitu sampai lebih dari setahun, lebih langsung Nabi Musa bertanya, "Ya Rob, bukankah dulu jenengan matur, Bapak pasangan suami istri ini kayaknya cuma setahun. Kok sekarang masih malah tambah kaya lebih dari setahun setengah?" Apa kata Allah? Musa, aku izin kalau melihat hambaku memberikan infak harta bendanya di jalanku kepada orang-orang makhlukku. Aku izin. Makanya tidak aku cabut kekayaannya. Kenapa? Dia masih menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Wayahe sing wae mangan iku aku makhluk dadak diwai makhluk. Aku izin. Bah, tak glontor terus. Ternyata tidak ada ceritanya wong loman iku tambah melarat. Halo? Gak ono ceritane. Wadang ono medhewit gak jamak-jamak. Masya Allah. Bandino timangane iwak ilat kon. Kadang-kadang sego sik kari ngono dikarak. Masih dikarak sik durung tek digoreng. Masya Allah. Terus biasanya hamen titeni. Baris numpuk sugih, kate itu apa wis tak omahe pancet, mobile pancet, datang yang namanya penyakit. Getombo entek, dunyane entek wonge. Mate aja delok aku po. Loh, ini kadang-kadang begitu caranya Allah. Makanya mohon maaf untuk kita semuanya dermawan Masya Allah. Sampean dan saya kalau sekarang dermawan kepada anak-anak kita, anak-anak kita itu loman awak dhewe. Kalau mulai sekarang jenengan dan saya berbuat kasih sayang pada anak-anak kita, untuk anak-anak kita berbuat kasih sayang pada kita. Titenono ta? Wis ta, titenono. Tapi kalau kita sudah awal sudah kikir, dititeni. Wis barang wis gede-gede, ibu eno omah no. Ayo po nyambang ibu gak. Ibu dijatan gak. Apa biyen awak dhewe diperes ngono kok. Terus begitu. Makanya kalau kita mau apapun kaitannya dengan dermawan, wis niati no golek ridani Allah. Engko liyane katut. Halo? Masya Allah. Aku juga heran kok. Saya juga belajar, Bun. Belajar kok. Belajar. Sering saya katakan di mana-mana. Kalau ada orang minta-minta datang ke rumah kita, kalau kita mau ngasih, Bu sewu gede nih, 500 repis. Saya tanya, ada uang 100.000, uang 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ono ngemis ndi sing ngucul? Ndi sing ngucul? 100.000 tarong 1.000. Iya, potongane ketara. Loh iya. Ya enggak masalah katimbang tidak sama sekali. Kasihkan. Kalau kita tidak sempat ngasih, ngomong saja yang baik. Ngapunten Bu,
Ngapunten Pak, ngono ae. Kalau pengemis itu langganan, sebab pengemis ya wis ikut tok di kampung sampean mentiten ikut tok ae. Sampeyan ngomong, "Prei, Bu." Ya ndak apa-apa. Sing penting kan ngomong enak. Wis salah gak ngewahi ngomong welek kon. Sik kuat ngemis. Melok dadi ewang lah enak ngemis ae. Ngono iki lho wong iki perasaan. Ngale kalau gremeng gak ngewahi kakek cocot lho. Begini loh Bun, tatkala pengemis datang di rumah kita, itu hakikatnya Allah mengantarkan ladang sawah tambak di depan rumah kita. Tinggal melemparkan, 2.000. Wis gak usah tahan, langsung cokul dengan hasilnya. Lep. Lek pancen ndak mbegak ngasih, wis balik-balik saya ngomong sing enak, ngapunten Bu, sing ngono ae. Covid corona kabeh butuh ngemas. Masya Allah. Justru dengan sedekah itu, corona itu jauh dari kita. Sing bendino 2.000, muga-muga corona ada, jadi corona tak inting-inting kon. Wong duwe miliatan wae 2.000 ribu sadakno. Jadi Bun, di sini bedanya dermawan tuh Masya Allah. Coba saya dibantu bacakan Al-Qur'annya. Ini loh, peringatan untuk kita, silakan dibaca. Ya, surat At-Taghabun. Nah, ayat 17. Mic-nya, duduk aja Bun. Udah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In taqridullaha qardan hasanan yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakirun halim. Syakurun halim. Cukup. Orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, itu nanti akan dibalas berlipat-lipat ganda. Bahasa kasarnya, ayo kita nabung di banknya Allah. Ayo kita nabung di banknya Allah. Kalau kita ikhlas, tidak akan pernah hilang uang yang kita tabung. Bahkan berlipat ganda. Terus. Nggak ada ruginya. Kalau kita nabung di bank-bank, apalagi bank yang nggak tanggung jawab, kadang kok melayu kok. Melo arisan kok melayu kok. Nah, tapi kalau kita nabung di jalan Allah, caranya di saat ada pembangunan masjid, kok kita punya rezeki titip semen berapa sak. Ada sarana umum untuk kepentingan orang banyak, kok kita titip berapa ribu, berapa juta. Itu namanya nabung, investasi ukhrawi. Misalnya di desa-desa kita dengar musim kemarau panjang, masyarakat kesulitan nyari air. Lalu ada proyek swasta, inisiatif masyarakat membuat sumur bor, butuh dana sekian. Setelah diperiksa oleh orang ahli bahwa sini ada sumbernya, lalu dibor, habis sekian juta. Kok sampai ikut andil investasi? Kalau kita, mohon maaf, sudah mati, sumber itu masih ngalir, selama itu masih ada, selama itu pula pahala ngalir kepada kita. Wis golek ngono-ngono ae. Dalam kondisi semacam ini masyarakat itu gak mikir tuku mobil, gak mikir tuku barang elektronik, gak mikir tuku pakaian, bisa bertahan hidup ya alhamdulillah. Halo? Saya punya keinginan aku tak tuku emas tuh nana. Untuk sementara senajan duit-duit. Ndak. Kenapa? Antisipatif. Yang ada itu adalah sekarang masyarakat sekarang, apalagi masyarakat bawah, yang penting bisa bertahan hidup itu ganteng. Gak kepikiran meskipun punya uang, meskipun sudah punya mobil, aku tak ganti, gak kepikiran. Kenapa? Memang kondisinya. Di saat semacam ini datang orang butuh kepada kita. Toh kita mampu, ndak banyak. Ngomong nang sing lanang, Pak, iki lho Pak, family dhewe ngene. Butuh. Jarene saya Pak, utang jaminan ngene. Ya sumbangan 5.000, masih gak iso kabeh, wis separuh ae. Diomongi sing enak. Dahsyat.
Insyaallah. Cuman kebanyakan kita manusia itu pakai hukum akal rasional. Hukum rasional. Lah aku duit 100.000 tak infakno 50 tak karime 50. Rata-rata kan begitu. Halo. Padahal rumusnya, hakikatnya kita masih megang 550.000. Kok begitu? Yang 5.000 kita infakkan di jalan itu lipat gandanya 10. Minimal itu. Belum 700 itu. Berarti 500.000. Kok turun kecekel tangan? Sudah masuk tabungan akhirat. Bisa jadi bunganya tabungan akhirat dikasihkan Allah tatkala hidup di dunia. Apa bentuknya? Kayak awak waras. Apa bentuknya? Putra-putri sing soleh solihah. Apa bentuknya? Anak-anak yang sukses. Itu salah satu di antara tabungan kita pokok tetap ada di sana. Kapan kita ambil? Waktu kita mati. Tapi bunganya sudah diserahkan oleh Allah kepada kita. Meskipun tidak berbentuk uang cash, tapi bentuknya berbeda. Awak waras. Regane walas itu larang, bro. Halo? Larang. Dalam kondisi seperti ini, larang. Rumah tangga yang tentram dan damai, mahal. Sawoge tapi benturu ungkur-ungkuran bokong ini. Sawoge saben mobil gak tau ngguyu belas. Salah. Mangan bahasa Arab. Karo gremeng bathoken. Dari mana ada ketentraman dan bahagia? Tidak ada. Makanya kalau investasi ukhrawi, kita nabung, kita transaksi jual beli kepada Allah, tidak akan pernah ada rugi. Untungnya itu bukan langsung cash berbentuk finansial. Justru kedamaian rumah tangga. Ayeme atiku larang. Larang. Insyaallah. Rumah tangga isok guyon niku alhamdulillah. Mangan lho guyon ae. Masalah. Ya gak soge tapi guyon ae ku bahagia. Soge belas gak sok guyon. Endi sok bahagia. Masya Allah. Sing lanang mama takon, masa apa bu? Biasa, iwak banteng. Kok cilik-cilik? Nganggo kacamata sing gede ta balo. Ngono hari. Karo guyon, iya ya, mangan iwak apa itu namanya? Teri, kayak kacamata pembesar dadi banteng. Alhamdulillah. Guyon, ngene iki larang, Bun. Larang, Masya Allah. Ngomong Masya Allah, jadi nang enak enak jangan kelor. Wah manfaatnya akeh. Biyen sapa arep kelor? Nek kelor dimasak itu dodone warna kuning hari. Saya dulu waktu kanak-kanak itu lek bendino masak kelor jadi gak ono, ngamuk moh. Bendino mangan jangan oyo, saya bilang begitu. Ternyata sekarang besar-besar betapa manfaatnya kok banyak untuk kesehatan. Masak gambas, astagfirullahaladzim. Gambas biasanya gesikatan wong adus saiki dipangan. Ndak tahu manfaatnya. Terong lemes terong isil. Sawake gagah kuat kengkeng. Kenapa? Justru itu namanya bentuk syukur. Makanya saya berpesan, kalau jenengan pas blonjo nang wong sing dodol melarat, ojo kate dinyang. Ojo kate dinyang. Wis salah dodolane lho dol beting. Pinteran? Muga kale 3.000. Aduh, jare malaikat awas kon yo. Pokoke sing dong dodolan wong melarat ojo katik dinyang. Ojo adik dinyang. Berapa itu, Bu? 10.000. Angsel 15.000. Ngono iku oleh kenyang ngono iku oleh. Halo? Berapa itu 10.000? Kok cik larangi? Gak 3.000 ta? Astagfirullahaladzim. Kulake lu 7.000. Kok sampean beli ada uang kembalinya? Pun kersani. Ngono iku alhamdulillahirabbil alamin. Ndonga sampean ngali wong itu muga-muga wong iku mrene maneh tambah sugih. Jadi jangan melihat hari itu apa. Ojo. Kembalinya dari Allah itu dahsyat. Luar biasa. Oke. Kalau di antaranya Bunda ada yang tanya silakan. Monggo. Mana mic-nya? Bun, kalau mau bertanya silakan.
Sambil saya informasikan, kalau tanya ngacung ya. Kalau ada yang bertanya silakan ngacung. Sambil saya teruskan penjelasan kita. Jadi mohon maaf, ada yang mau tanya Bun? Tidak ada. Pinter-pinter, Masya Allah, hebat-hebat. Begini. Kadang-kadang kita tidak pernah menyangka orang yang potongannya biasa-biasa itu loh kaya raya. Nyamar potongannya. Wadik lomane gak jamak-jamak. Masya Allah. Satu sisi dikerubuti oleh malaikat, sisi yang lain didoakan oleh orang yang dibantu. Ndonga isinya api. Masya Allah. Begitu dia mati, dia berjumpa dengan apa yang diinvestkan di jalan Allah. Masya Allah, ini sing warang untuk hidup kita model semacam gini nih Bun. Apalagi dalam kondisi COVID gini. Orang kan cenderung, nyimpen perbendaraan, persiapan. Nggak usah. Yang penting di samping ikhtiar lahiriah mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, doa sampean itu termasuk bagian daripada dermawan ruhani kita mendoakan kepada yang lainnya supaya cepat diangkat oleh Allah yang namanya COVID-19 ini dari bumi Indonesia, minimal dari keluarga kita. Yang tidak kalah pentingnya Bun, tadi sudah saya katakan, setiap pagi itu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqon kholafa. Ya Allah, berikan ganti yang berlipat ganda bagi orang yang menginfakkan harta benahnya di jalan Allah. Itu bendowin, kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Harun ar-Rasyid itu kalau ada orang butuh, langsung bral. Bahkan yang namanya Umar bin Abdul Aziz, tatkala meninggal dunia, beliau itu raja. Itu yang diwariskan tidak ada sama sekali, 0 saldonya. Ditanya oleh saudara-saudaranya, lalu bagaimana persiapan untuk anak-anakmu? Anak-anakku rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, mari kita ikuti yang tidak lewat satu ini. Assalam di TVRI Jawa Timur. Pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ibu-ibu di studio, saya lanjutkan. Tatkala Umar bin Abdul Aziz hendak meninggal dunia, ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu? Aku tinggalkan untuk anakku Allah dan Al-Quran. 0 saldonya. Ini presiden. Dia berkuasa untuk mengambil uangnya di kas negara, di Baitul Mal. Tapi tidak pernah, gajinya pun tidak pernah diambil. Sementara penggantinya, adiknya, itu dalam catatan sejarah, jutaan dinar warisan anak-anaknya itu. Begitu setelah lama tinggal mati orang tuanya, justru anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz kaya raya, loman. Sementara adik penggantinya semuanya melarat. Bahkan berebut tentang masalah harta bendanya. Kalau memang kita selaku orang tua, memang bagus meninggalkan materi untuk anak-anak kita tatkala kita sowan kepada Allah. Tapi lebih bagus lagi tinggali ilmu yang didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah. Insya Allah. Kenapa? Nanti dengan ilmunya termasuk kita semuanya itu nanti bisa beramal dengan ilmu kita. Tuhnya nggak ada jaminan menjadi baik. Makanya yang terpenting kalau kita sudah dermawan, nanti tiba nang anak itu nok kampung kecap api. Insya Allah. Pantes nak kau napi pancen bapak ibu mbiyen wong loman. Angger wong butuh mesti gak tahu kadek semoyo wong tuamu. Jadi noro-noro dipuji. Tapi kalau kita sendiri orang yang kikir, Masya Allah. Kalau orang yang dermawan itu bapak ibu hidup di kampung, kok mendapatkan musibah, sing ngewangi ku wakeh. Wakeh sing ngewangi. Masya Allah, orang yang merasa ditolong, ngewangi kabeh, bantu kabeh. Tapi kebalikannya, sampai dan saya bisa melihat dengan kasat mata, orang yang kikir. Gak ono sing ngewangi malah nambah nyukurno. Syukur.
Halo? Aduh. Kisah nyata di kampung. Ada orang waktu kanak-kanaknya itu, si cilik ini sering dikasih uang. Barang wis gede, wong ki sugih. Dengar, wong sing wae iki lho mati, ngono teko. Sampean kok iso ado-ado teko? Masya Allah, aku biyen cilik aku sering kayak duit iki. Aku sekolah gak jajan, gak iso njajal gak dikek wong iki. Ngono dieling-eling. Masya Allah. Iku baru ukuran manusia. Ukuran Allah. Tambah nemen Nabi. Tambah nemen baiknya untuk kita semua ini. Oleh karenanya dermawan itu tidak harus dengan materi. Kalau memang tidak ada materi. Informasi yang baik, monggo. Dengan tenaga, monggo. Kalau ada di kampung ono wong duwe gawe, kok dijali tolong, sampean ngewangi. Wis gak usah arep-arep dikai balasan. Diwai alhamdulillah gak wis gak arep-arep. Kenapa? Itu bentuk dermawan dengan tenaga. Tenaga tidak mungkin dengan pikiran. Kalau ada orang butuh advice saran, coba. Modelnya jangan gurui ngomong. Dos pundi lek ngeten, jenengan pun pengalaman, tapi ngeten. Dipikir wong iya ya. Nah, jadi termasuk ini jenengan dan saya kalau mengingatkan masyarakat itu modelnya jok gurui, cenderung nggak seneng. Coba ngomong kasih bandingan, saya ngoten. Coba kalau dengan ini, ya semuanya jenengan kalau mek sak dermaurun rembuk mawon, neten. Ojo ngono, keliru kon, ngene lho. Ngono iku orangnya tersungging. Halo? Tersungging kita tersinggung? Ya wis ngono iku bahasa lah. Jadi ngomongnya itu modelnya itu enak. Tidak memberikan paksaan, ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ikuti yang ndak lewat satu ini. Halo? Ya. Jadi mohon maaf. Untuk kita semuanya, Bun, tolong belajari anak-anak kita sebagai orang dermawan. Contoh caranya, anak kita kecil Jumatan, kasih uang. Kasih uang. Kasih uang ya, anak kita, kasih uang. Nak, nanti dimasuk ono masjid. Halo? Tatkala kita masak sesuatu untuk tangga kanan kiri kita nyuruh anak kita, coba antar. Itu belajari anak eloman. Ngomong aja, nak, nabung nak nok masjid senajan Rp1.000. Enak nabung nak nok masjid, nabung nok Gusti Allah, meneh-meneh dipaneni senajan Rp5.000. Setiap Jumatan, tanamkan begitu. Nanti akan tercipta mindset anak kita. Oh, aku biyen diajari ibu saben masjid mesti infak, mesti nabung. Besar eling ngono iku. Itu salah satu trik cara kita menanamkan kepada anak sifat dermawan. Sifat dermawan. Insya Allah. Kalau kita misalnya ada rezeki bagi-bagi, meskipun tidak kita, meskipun bukan anak kita, anak masih kecil, kita ngajak anak kita. Ngerti anak kita. Ibuku biar lu sering bagi-bagi. Ngono gede itu meseknya ada. Kapan aku koyo ibu ngono ya iso mbantu tau kanan kiri. Ngono ku dieling-eling. Saben ibu nang tonggong wae mesti ndonga, muga-muga rezekimu tambah akeh. Muga-muga terus dengan begitu. Akhirnya apa? Tumbuh yang namanya sifat dermawan, seneng weweh. Makanya sekarang belajar, jenengan dan saya belajar. Seneng wehi katimbang dikasih. Belajar suka memberi. Halo? Dhewe wong seneng, tapi aja sompen ngono aja. Seneng sunai. Tapi kalau memberi sompen. Halo? Enggak roto-roto, alhamdulillah rezeki kon diwehi kon. Lha kok cek senengi sih. Wong oleh ganjar sampean oleh apa? Oleh apa sampean? Halo, ya oleh sing diwehi kalau sampean mohon maaf. Kalau sampean suka memberi, satu sisi kita punya balas, sisi lain harapan bertambah, harta benda itu tambah banyak. Kalau tidak berbentuk materi, berbentuk cash, waras, keluarga tenang, damai. Masya Allah, ini sing larang. Ini sing larang, mati sing nyelawat akeh, sing ndongakno akeh. Tapi kalau kita tidak dermawan,
Kalau kita ada apa-apa musibah, sing nyukurno ya akeh. Halo? Pokoknya sing guyu-guyu pengalaman. Kalau toh nanti kalau kita ambil kesimpulan, begini. 1. Dermawan adalah sikap yang terpuji di sisi Allah. Masyarakat pun, manusia pun senang kalau melihat orang dermawan. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Orang yang kikir sangat dibenci oleh Allah. Jangankan Allah, manusia pun juga tidak suka. Sampai pada wong medit itu gak seneng nang wong medit. Wong medit lho gak seneng nang wong medit. Halo? Apalagi yang namanya binatang, belas gak seneng. Belas gak seneng. Oleh karenanya Bun, bareng saya juga belajar bareng-bareng ya. Kalau ada orang minta-minta, kita kasih seikhlasnya. Wis gak apa-apa, misale bentuwino ono nganggep ae tabungan 1000 sebulan 30.000. Lek panjen gak sok ngwae ngomong sing apik ngapunten, ngono ae. Ya, jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan. Termasuk kalau kita masih punya orang tua, jatan niku, jatah. Halo? Ngerti ho sampean? Dahsyat. Dahsyat. Makanya pertama kali kalau kita mau menginfakkan harta benda kepada orang yang terdekat dengan kita, jangan lupa bapak ibu kita. Kunci bahagia, kunci rezeki loman nang wong tua. Titik. Eling-eling, loman nang wong tua. Balak-balik mak iki aku adik gak tahu, ojo kate iri, ojo. Selagi ono terus. Lah iso gak perlu adik aku wae. Sepintas kayak apa, tapi hakikatnya itulah jalan yang lapang menuju surga Allah. Bisa jadi surga Allah yang di dunia apa? Kemudahan hidup, ketentraman rumah tangga, rezeki sing banter ngalir. Modelnya begitu. Tapi jatah akhirat tetap itu, enggak berubah. Itu bagian bunga kecil dari tabungan kita dikasihkan Allah kita di dunia. Kepada siapa? Orang tua. Wong tua kok gak ono dulur-dulur sing nemen-nemen melarat-melarat kita sumbang. Dulur kok gak ono suki kabeh, kerabat gak ono tonggo kanan kiri yang dekat dengan kita. Tertibnya itu ada. Masya Allah. Jangan kebalikannya. Oleh karenanya buat kita semuanya Bun dan pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah dimanapun Anda berada, ayo kita dermawan. Kalau tidak bisa dengan harta benda, dengan ucapan, dengan tenaga, dengan pikiran, minimal dengan doa. Lek ndonga tok gak iso, saya gak komentar. Atau paling tidak lek ana wong loman sampeyan seneng. Alhamdulillah. Minimal seneng. Lek seneng tok ndak iso, jare malaikate mateo jadi ngono. Tapi ya gak ono malaikat ngomong ngono itu. Ya, mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari corona. Ya, dijauhkan dari corona, termasuk kita diberi oleh Allah harta benda berlipat ganda, termasuk takdir Allah, termasuk orang yang dermawan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam,